Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat siang. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya sedang berada di halaman Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Dalam materi ini kami akan mereview aksi sebuah ucapan yang dilontarkan oleh salah satu Kemendag, yaitu Yahya atau Yakut Khalil Qomas, di mana ucapan tersebut sangat menyakiti umat Islam. Dia telah mengibaratkan atau membandingkan suara azan dengan seekor anjing. Baik, sebelum ke video berikut, seperti biasa jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ketua PA 212 Kabupaten Karawang, yaitu Pangerta Al-Ustadz Endang Mulyana. Sekarang udah ganti namanya. Kepadanya dengan penuh hormat kami persilahkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara yang berbahagia, yang senantiasa berharap rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang ini, di hari yang mulia ini, kita merasakan tanda-tanda limpahan rahmat Allah. Betul? Langit sejuk menaungi kita. Insya Allah ini tanda amaliyah kita, aktivitas kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Amin. Zaman ini tidak mudah untuk membela kebenaran. Betul? Banyak saudara-saudara kita di medsos yang tahu agenda kita hari ini, mensikapinya dengan berbagai macam ragam. Ada yang bilang Islam toa, dan kita cinta toa. Betul? Karena dengan toa betapa banyak orang-orang mendapatkan hidayah. Nah, kebetulan mereknya toa. Kalau mereknya toy, Islam cinta. Ada yang bilang kita sedang latihan menjelang pemilu. Ya, tidak apa-apa. Kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak sepaham, yang tidak sepemikiran, yang tidak sejalan, kita hormati pemikirannya dan sikapnya. Betul? Namun kita tetap dengan sikap dan keyakinan kita bahwa nilai-nilai luhur agama kita harus tetap kita bela apabila ada yang menodainya. Sebenarnya ini berpangkal dari menyamakan, mengibaratkan seruan yang mulia, yaitu seruan azan, walaupun katanya dibantah, tidak merasa membandingkan, tidak merasa menganalogikan. Betul tidak? Betul.
silahkan saja yang membela demikian mengeluarkan pendapatnya, tapi tentunya kalau hal itu oleh umum dipahami demikian, tentu tidak akan ada gejolak yang terjadi. Betul tidak? Kita insya Allah masih sopan, betul ya? Kita datang ke sini bukan untuk berbuat kerusakan di kantor Departemen Agama ini, bukan. Betul tidak? Karena ini kantor juga yang bekerjanya saudara-saudara kita yang bekerja menjalankan amanahnya di bidang keagamaan. Namun karena konteks yang ingin kita sampaikan pemikiran kita terkait dan tererat dengan kantor ini, makanya kita datang ke sini. Karena nggak pantas kalau kita datang ke Samsat. Kita nggak pantas kalau datang ke imigrasi, betul? Nah, kita sampaikan, kalau mau buat aturan, buatlah aturan yang pantas, yang tidak membuat kening berkernyit. Kalau mau buat analogi, buatlah analogi walaupun ada resistensi, tapi setidaknya tidak sampai menusuk hati. Kalau azan yang mulia, yang bahkan para muadzin yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, para muadzin itu nanti di akhirat dimuliakan oleh Allah, lehernya dipanjangkan. Ini jangan dipahami leher panjang dalam kondisi hari ini, tetapi itu sebuah kemuliaan bagi para muadzin yang dengan suaranya orang-orang datang menyebut dan menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keterlaluan. Saya berani dan kita semuanya berani berpendapat karena bukan hanya kita yang berpendapat. Di Aceh, saudara-saudara kita di Aceh mengambil sikap yang sangat tegas. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau menyatakan haram bagi Menak untuk datang ke tanah Minangkabau. Itu sikap saudara-saudara kita di Minangkabau. Apakah kita menilai mereka orang-orang bodoh untuk tidak mampu memahami apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan? Tentu tidak. Lembaga Adat Melayu Riau hari ini pun bersikap. Apakah mereka orang bodoh yang tidak juga paham untuk bisa memaknai apa yang disampaikan oleh Menak? Tentu tidak. Karena apa yang disampaikan jangankan orang berpendidikan, kita yang orang biasa-biasa pun paham. Di waktu yang bersamaan konteksnya adalah hal gangguan karena suara, satu disebut suara azan, itu kan menang gak sebut suara azan. Orang teh dah lain bodoh-bodoh teh enggak tuh. Betul tidak? Apa yang dikumandangkan 5 kali dalam sehari? Ada yang lain tidak? Enak nggak nyebut azan. Ya, tapi sekali lagi kita hormati teman-teman kita yang berbeda pendapat, dialihkan isunya menjadi gangguan polusi suara, silahkan saja. Tapi kita fokus, kita umat Islam demi Allah tidak senang jika panggilan yang diperintahkan oleh Allah, disyariatkan oleh Rasulullah, disamakan dengan gonggongan anjing. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan kita di sini demi Allah tidak takut, tidak malu, siapapun dia, saudara kita, kawan kita, kenalan kita yang mencibir kedatangan kita ke sini, demi Allah kita tidak takut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi kita azan adalah panggilan sejak kita lahir. Bagi kita azan adalah pengantar saat kita mati, dan bagi kita azan adalah panggilan yang selalu kita nanti-nanti setiap hari saat kita masih hidup. Akbar, Akbar, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maka kalau para tokoh nasional, para ulama, kemudian tokoh-tokoh besar di setiap wilayah tersebut, maka kami menyatakan sikap sama seperti beliau, sangat keberatan. Ya. Kalau soal aturan, pada titik ini kita bisa kompromi. Kami menghormati kedudukan Kementerian Agama yang bisa membuat regulasi aturan, itu kita hormati. Kita tidak membatasi kewenangan siapapun memang, kalau memang itu adalah punya kewenangan untuk itu. Ya, saya tidak berdiri di sini untuk membatasi Menteri Agama. Tidak, itu memang beliau punya hak untuk membuat aturan. Tapi kalau membuat aturan ya dilihat dulu mana yang pantas, yang tidak menimbulkan resistensi. Itu satu sisi. Tapi pada sisi yang lain, saat menyamakan ya makna arti daripada gangguan tersebut, yaitu orang terganggu dengan suara azan sebagaimana orang terganggu dengan suara anjing, yang nggak usah berpendidikan tinggi lah, ya, anak yang masih sekolah saja tidak harus ada kata membandingkan, tidak perlu diucapkan ada kata menganalogikan, mengkiaskan. Dengan menyebutkan dua hal pada satu waktu, itu maknanya sudah membandingkan atau setidak-tidaknya menganalogikan atau mengkiaskan. Nah, di sini kita keberatan. Kenapa? Karena bagi kaum muslimin, suara azan itu adalah bagi kami panggilan dari Allah. Masa panggilan dari Allah disamakan dengan gonggongan anjing? Ini luar biasa, sebuah kejahatan. Jadi kalau kami berdiam diri, kami tidak tahu akan ada hal aneh apa lagi yang terjadi di negeri ini. Oleh karena itu, setelah kami pertimbangkan dari berbagai macam aspek, kami memutuskan untuk menyampaikan aksi damai. Kami berterima kasih, tolong dicatat betul ya, kami umat Islam di Karawang berterima kasih kepada Kementerian Agama Kabupaten Karawang yang telah secara terbuka menyambut kami, menerima dialog kami, dan berkenan untuk memberikan keterangan di hadapan kaum muslimin. Ini kami hormati, kami hargai, karena memang kedatangan kami di sini tidak untuk berbuat kerusakan, tidak berbuat keributan. Kami hanya ingin menyampaikan sikap kami bahwa kami keberatan atas apa yang disampaikan oleh Menteri Agama yang hari ini kawan-kawan kita ada yang di setiap level ya, di Bandung ada, di Jakarta ada. Jika memang sikap kami tidak diindahkan, sangat besar kemungkinan seluruh wilayah akan bersatu. Maksudnya mengadakan aksi yang sama. Kita tunggu respon baik daripada pemerintah pusat ataupun menteri yang terkait. Apakah masih tetap dengan keras kepalaannya atau mengakui kesalahannya, itu akan kita lihat sama-sama. Banyak di sini ya, kita tidak, sekali lagi kita tidak menyebutkan satu organisasi tertentu. Ya, saya kebetulan dari PA212 tadi disebutkan oleh ini. Memang kita punya perhatian untuk mensikapi isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat, intinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini kalau tidak terkanalisasi, tidak tersalurkan, kita khawatir ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Namun sekali lagi kami ya menghormati sahabat-sahabat kami yang tidak sepikiran dan tidak sependapat dengan kami. Ya, kami hormati beliau-beliau pada posisi itu, namun kami juga punya sikap ya untuk bersikap sebagaimana kami bersikap pada hari ini. Ya, Endang Mulyana SPD. Ya, sama-sama.